Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, hidup kami, untuk firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu mengajar kami. Bahkan biar firman-Mu memerdekakan kami, membangkitkan kami, menyembuhkan kami. Firman kebenaran itu biar tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh menjamah, berkarya, dan membuat seluruh rencana-Mu terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Berkati seluruh yang ikut join dalam ibadah dalam Zoom ini ataupun yang mengikutinya dari YouTube, dari Menara Doa Segala Bangsa. Tidak ada yang lolos dari lawatanmu. Semua dilawat Tuhan yang luar biasa itu. Sekali lagi, berfirman urapanmu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman, yang siap dan antusias belajar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Amin. Baik, Amin, amin. selamat malam semua, Bapak, Ibu, Saudara, shalom semua. Terima Shalom, kasih shalom, buat Pastor. undangannya. Selamat malam. Selamat malam, shalom. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan, kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh berbagi sedikit renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, minta tolong untuk host untuk mute yang lain supaya kita boleh belajar firman Allah dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang tidak keberatan videonya dibuka, monggo. Silakan untuk dibuka videonya, tapi mic-nya tetap di mute ya. Nanti mungkin ada waktunya diberi kesempatan untuk gantian, untuk share juga. Baik, malam ini saya ingin berbagi ayat firman Tuhan dari Kejadian, pasalnya yang ke-49. Mari kita baca ayatnya yang ke-21. Ya, kita mau belajar pada kesempatan malam ini dari seorang anak Yakob yang akhirnya menjadi salah satu dari 12 suku bangsa Israel, yaitu Naftali. Ya, malam ini kita akan belajar dari salah satu anak Yakob yang akhirnya menjadi salah satu suku dari 12 suku bangsa Israel, yaitu suku Naftali. Ternyata Naftali ini anaknya Yakob yang berasal dari istrinya yang adalah hambanya Rahel. Ya, Yakob menikahi Lea dan Rahel, dan Rahel akhirnya memberikan hambanya kepada Yakob namanya Bilha. Dan waktu Yakob bersetubuh dengan Bilha, salah satu anak yang dilahirkan Bilha buat Yakob namanya Naftali. Mari kita belajar dari Naftali ini. Kejadian pasalnya yang ke-49 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Wow, saudara. Satu doa dari bapak yang bernama Yakob untuk anaknya. Dan kalimat Bapak Yakob untuk Naftali menurut saya satu doa, satu harapan, satu nubuatan yang luar biasa. Yakob mendoakan Naftali dengan kalimat, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh iya Pak, ini Papa, Bapak yang berdoa buat anaknya, makanya doanya indah. Kalau ibu, bapak berdoa buat anak-anaknya, pasti doanya luar biasa. Oke, ya, saya pun berpikir demikian. Tapi coba buka ayat yang kedua. Ulangan 33. Mari kita baca ayatnya yang ke-23. Ulangan, kitab Ulangan pasalnya yang ke-33. Mari kita baca ayatnya yang ke-23. Kali ini doanya Bapak Musa, pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir, namanya Musa. Dan sebelum Musa selesai tugasnya, berpulang, diambil Tuhan jasadnya, atau pulang, selesai tugasnya pulang ke rumah Bapak, Musa berdoa buat 12 suku Israel. Ya, dan salah satu doanya Musa untuk Naftali, kalimatnya seperti ini. Ulangan 33 ayat 23. Tentang Naftali, Musa berkata,
Naftali kenyang dengan perkenanan, dan Naftali penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Wow, saudara, tadi doanya Yakob buat Naftali. Doa seorang ayah buat putranya. Ya, kita mungkin berpikirlah bapak mana atau ibu mana, orang tua mana yang doanya tidak elok, tidak indah, tidak luar biasa buat anaknya. Tapi yang kedua ini, doa pemimpin komunitasnya. Mungkin kalau boleh dikata pemimpin gerejanya, ya gereja Israel namanya, saudaraku ya, gereja bangsa Israel. Ini doanya Musa buat Naftali. Dan saya temukan satu doa yang luar biasa yang Musa doakan untuk suku yang namanya Naftali ini. Kalimatnya saya ulang lagi ya. Naftali, kau suku, kau kaum yang kenyang dengan perkenanan Tuhan. Kamu penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Wow. Makanya hal ini yang membuat saya berpikir, ada apa dengan Naftali ini? Sepanjang saya membaca Alkitab, saya punya perenungan dan ingatan, nggak ada ya kira-kira kiprahnya seorang Naftali. Ya, sampai ayahnya punya doa yang keren. Sampai pemimpin komunitasnya, pemimpin gerejanya, kalau boleh dikata seperti itu, juga punya doa yang luar biasa. Bahkan satu lagi, Bapak Ibu, kita baca yuk. Matius pasalnya yang keempat. Naftali ini kemarin mencuri perhatian saya. Gara-gara saya menemukan doanya Yakob, doanya Musa buat dia kok luar biasa dahsyatnya. Kita lihat yang ketiga, Matius pasalnya yang keempat. Coba baca mulai ayat 13. Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Tuhan Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Wow, wow, wow. Yang ketiga saya temukan, bukan hanya Yakob, ayah tercinta, punya doa yang luar biasa buat putranya yang bernama Naftali. Tetapi juga Musa pemimpinnya juga punya doa yang menurut saya dahsyat sekali buat kaum suku yang bernama Naftali. Dan yang ketiga ini ternyata Tuhan Yesus sendiri. Dia menyingkir dan pergi ke daerahnya Sebulon dan Naftali. Dan waktu dia ada di tempat itu, Yesus punya kalimat seperti ini, tempat yang dinaungin kegelapan, tempat yang ngalamin kekelaman, telah melihat terang yang besar. Wow, dan itu dikatakannya untuk daerah Sebulon dan daerah Naftali. Sampai ada janji Tuhan, kalau kau ngalamin kekelaman, kalau kau ngalamin kegelapan, terang Tuhan yang dahsyat itu pasti terbit atasmu, pasti muncul atasmu. Wow. Ini sekali lagi Bapak Ibu, 3 ayat ini yang membuat saya mulai berpikir dan mencari apa yang telah dibuat oleh Sebulon, oleh Naftali khususnya ya, yang kita pelajari pada malam hari ini di ibadah Zoom kita, saudaraku, sampai berkat keluarga ngalir, berkat dari komunitas tercurah, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan terang kemuliaannya atas umatnya, kaumnya yang bernama Naftali dan juga Sebulon ini. Apa? Saya kurang menemukan karya dari Naftali ini. Sampai gara-gara merenungkan 3 ayat ini, saya coba bongkar firman Allah. Dan satu-satu saya coba temukan. Saya ketemukan ayat di Hakim-Hakim pasalnya yang kelima. Mari kita baca ayatnya yang ke-18. Mari kita buka agak sedikit baca beberapa ayat malam ini ya, biar firman ini memberkati kita. Hakim-Hakim pasalnya yang kelima. Coba baca ayat yang ke-18. Ada catatan
tentang suku Sebulon dan juga tentang suku Naftali di Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-18 ini. Bunyi firman Allah berkata, tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Wow, 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 wow. Ini rupanya kunci yang saya temukan. Kenapa Naftali ini dan juga bersama saudaranya yang bernama Sebulon ngalamin lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya menyebutnya lawatan Tuhan atau berkat Tuhan, perkenanan Tuhan yang lengkap. Di keluarga dia dapat berkat, di komunitas, di gerejanya, di kotanya, di bangsanya, dia ngalamin lawatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari Tuhan Yesus langsung, dia juga ngalamin lawatan Tuhan yang super dahsyat. Kalau kau ngalamin kekelaman dan kegelapan, kata Tuhan, maka terang Tuhan pasti terbit atasmu. Wow, saudara, ternyata suku Naftali dan suku Sebulon, Hakim-Hakim 5 ayat 18 mencatatnya, mereka ini adalah suku-suku yang berani mempertaruhkan nyawanya. Wah, wah. Apa itu? Value apa itu? Spirit apa itu mempertaruhkan nyawa? Kalau saya boleh ganti kalimatnya, spirit atau value yang dimiliki oleh Sebulon dan Naftali sampai dia ngalamin lawatan Tuhan di keluarga dan rumah tangganya. Dia ngalamin berkat dan perkenanan Tuhan di komunitas, di kota dan bangsanya. Dia ngalamin lawatan Tuhan langsung dari Tuhan sendiri juga menyatakan terang kemuliaannya gara-gara value yang satu ini. Mereka ini punya value suka berkorban, berani berkorban. Kata mempertaruhkan nyawa itu artinya value of sacrifice, spirit of sacrifice. Dan ternyata inilah spirit, inilah value yang menarik perkenanan Tuhan turun, favornya Tuhan turun, yang menarik berkatnya Tuhan turun, full of blessingnya Tuhan tercurah. Bahkan sekali lagi, kalau orang-orang seperti ini diizinkan Tuhan ngalamin kekelaman dan kegelapan dalam hidupnya, Tuhan berkata, nah, lawatanku yang membawa terang yang ajaib pasti terjadi dalam hidupmu. Wah, saya berkata Tuhan, saya pengen jadi kayak Naftali. Dan ternyata saya temukan, apa kuncinya sampai semua itu terjadi? Karena Naftali dan juga saudaranya yang bernama Sebulon suka mempertaruhkan nyawanya. Suka berkorban buat keluarganya, buat orang tuanya, buat suaminya, istrinya, buat anaknya. Wow, dia juga suka mempertaruhkan nyawa berkorban untuk komunitasnya, untuk bangsanya, untuk kotanya. Dia juga punya value itu. Value-nya bukan cari korban, tapi malah berkorban, saudaraku. Hati-hati keliru. Value-nya jangan cari korban. Bangun pagi yang dipikir siapa lagi yang kita bisa makan hari ini. Salah, itu spiritnya kerajaan kegelapan. Spirit kerajaan Allah ini spiritnya Naftali ini yang ternyata inilah value-nya Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, waktu Tuhan Yesus keluar dari air, dari baptisan, lalu terdengarlah suara. Roh Kudus turun seperti burung merpati mengurapinya, lalu terdengarlah suara. Yuk, saya ingin Bapak Ibu membaca ayat itu. Matius 3 ayat 16 dan 17. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Yesus melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara lihat, apa yang membuat Tuhan Yesus dikasihi dan Bapa sangat berkenan kepadanya? Karena mau rela datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya, untuk mempertaruhkan nyawanya. Kita akan memperingatinya bulan depan, tanggal yang sama dengan hari ini, tapi bulan April. Kita akan memperingati apa yang kita baca, yang membuat Bapak berkata, I love you. Dan favornya Bapak, perkenanannya Tuhan turun buat Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk mempertaruhkan nyawanya, untuk berkorban,
untuk memberikan hidupnya untuk kita semua. Dan ternyata hal yang sama ada pada Naftali, ada pada Zebulon. Value-nya value mempertaruhkan nyawa, berkorban. Bapak Ibu, kita punya value apa dalam hidup ini? Value-nya berkorban atau cari korban? Kenal sama orang tujuannya supaya bisa jualan ini, jualan itu. Tidak salah. Kalau gara-gara orang akhirnya mengenal kita, punya ini, punya itu yang bisa diperdagangkan, akhirnya mereka membeli, oke lah. Tidak salah. Tapi jangan sengaja membangun hubungan supaya itu terjadi, saudaraku. Aduh, saya sedih ketika beberapa orang ternyata kalau membangun hubungan, kalau ada dalam sebuah keluarga, kalau ada dalam sebuah komunitas, yang dipikir saya dapat apa, saya bisa ambil apa. Itu yang bikin perkenanan Tuhan jauh, dan itu yang membuat bukan berkat yang penuh dari Tuhan tercurah atas kita. Karena value-nya ngambil apa, dapat apa. Belajar punya value, mau ketemu keluarga, mau ada di komunitas, mau ketemu hubungan dengan siapapun, bahkan dengan ibadah kita kepada Tuhan pun, value-nya mau berkorban. Saudara, Tuhan Yesus itu value pengorbanannya sangat dahsyat, sangat sempurna. Ada satu lagi, satu nama kalau boleh saya sebut karena ini nama orang terkenal, yaitu The Great Alexander, atau yang biasa didengar dengan kata, disebut dengan kata Alexander Agung. Saudara tahu, sama-sama umur 33 tahun loh mereka mati. Tuhan Yesus, Alexander Agung. Itu sama-sama meninggal umur 33 tahun. Dan dua-dua punya nama yang besar. Saudaraku, saudara kalau belajar sejarah tentang The Great Alexander atau Alexander Agung, dia terkenal gara-gara bawa pasukan menyerang sebuah tempat, jembatan penyeberangan, perahu atau kapal yang dipakai mereka datang ke tempat itu, dihancurkannya. Alexander Agung cuma punya kata satu kepada prajuritnya, menang atau lu mati, karena kita sudah tidak bisa pulang. No turning back. Jembatan yang dipakai untuk menuju tempat yang diserang dihancurkan. Perahu atau kapal yang dipakai untuk datang ke sebuah wilayah yang hendak berperang dan diserbu, kapalnya dihancurkan. Alexander Agung terkenal dengan kalimat satu kepada prajuritnya, kita menang atau kita tinggal nama, mati di medan peperangan karena tidak ada jalan balik. Wah, dan itu yang membuat prajuritnya all out, perang habis-habisan, perang dengan totalitas, dan akhirnya dia menjadi panglima yang terkenal di dunia dan menang terus. Tapi di hari matinya, dia minta peti matinya dibuka untuk tangannya dikeluarkan. Lalu dia berkata, dia cuma mau menyampaikan pesan, aku yang disebut dengan The Great Alexander ini pulang nggak bawa apa-apa. Katanya gitu. Aku bukan siapa-siapa. Ya, bedanya apa dengan Tuhan Yesus? The Great Alexander terkenal sekali. Ya, dalam dunia peperangan dan dunia mencatatnya ini orang besar, saudaraku. Makanya banyak orang suka pakai nama Alexander. The Great Alexander ini luar biasa. Tapi bedanya dengan Tuhan Yesus di sini. The Great Alexander, dia jadi orang besar karena atau lewat banyak nyawa prajuritnya yang berkorban buat dia. Banyak nyawa tentaranya, prajuritnya yang sudah habis mati untuk dia. Bedanya dengan Tuhan Yesus kita yang bulan depan persis kita akan peringati hari kematian dan kebangkitannya. Yesus besar, bahkan jauh lebih besar dari Alexander Agung. Karena Tuhan Yesus bukan jemaatnya yang mati buat dia, bukan anak buahnya yang mati buat dia. Dia yang mati bahkan buat isi dunia ini. Wow, yang satu makan korban, yang satu value-nya siap jadi korban. Amin, amin. Bapak Ibu, ini loh yang menarik perkenanan Tuhan turun. Ini loh yang menarik full blessing dari Tuhan tercurah. Ini yang membuat kita ngalamin lawatan yang lengkap. Di keluarga ngalamin jamahan dan lawatan Tuhan, di komunitas, di gereja, di kota, di bangsa, dengan apapun yang kita kerjakan ngalamin lawatan yang dahsyat, bahkan Tuhan sendiri. Karena ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, yang dipikir bukan dapat apa, bisa dapat ngambil apa, no.
Tapi Tuhan, apalagi yang saya bisa buat untuk Engkau terus dipermuliakan, untuk firman-Mu terus didengungkan, untuk kebenaran-Mu terus dinyatakan. Apalagi Tuhan yang saya bisa persembahkan. Wow, dan ternyata saya waktu renungkan ini, value of sacrifice ini, value atau spirit pengorbanan ini, ternyata spirit atau value yang bikin bau harum semerbak keluar dari hidup kita. Pengorbanan, sacrifice, apalagi dikerjakan bukan karena trik, bukan karena deceitful, licik, no, punya agenda tersembunyi, no, tapi dilakukan murni karena Tuhan biar dipermuliakan lewat hidupnya. Ternyata ini akan menaburkan bau yang harum, Bapak Ibu. Saya belajar di Alkitab, ada beberapa hukum Alkitab yang ternyata berlaku universal. Salah satu contohnya, hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Itu hukum Alkitab yang berlaku universal. Yang kedua, kalau kau merendahkan diri, kau akan ditinggikan Tuhan. Kalau kau meninggikan diri, kau akan direndahkan Tuhan. Itu juga hukum Alkitab yang berlaku universal. Mau yang kenal Alkitab, mau yang baca Alkitab atau tidak, mau yang kenal Yesus atau tidak, begitu merendahkan diri pasti akan ditinggikan Tuhan. Tetapi begitu meninggikan diri pasti akan direndahkan Tuhan. Itu hukum Alkitab yang berlaku universal. Yang ketiga, selain tabur tuai, selain merendahkan diri ditinggikan dan meninggikan diri direndahkan, yang ketiga, apa yang kita remehkan, apa yang kita tidak hargai dalam hidup kita, akan diambil, akan hilang dari kita. Seperti Esau tidak menghargai hak kesulungan, akhirnya kesulungan hilang dalam hidupnya, diambil dari dia, sampai nangis pun minta, nggak balik. Karena ini prinsip, apa yang kita tidak hargai, apa yang kita remehkan akan hilang, akan diambil dari kita. Paham saudara? Dan yang keempat menurut saya itu ini, begitu value-nya mau rela berkorban untuk Tuhan dipermuliakan, orang seperti ini hidupnya pasti wangi. Cerita orang yang penuh pengorbanan dengan ketulusan pasti hidupnya jadi semerbak wangi. Beberapa tahun yang lalu di salah satu TV swasta kita ada satu reality show namanya Minta Tolong. Diputar biasanya sore. Ya, ada orang-orang yang menyamar karena ini reality show, minta bantuan. Ya, jual ini, jual itu, untuk beli obat kah, untuk bayar sekolah kah, untuk bayar kontrakan kah. Ya, enggak banyak orang peduli, enggak banyak orang mau tolong. Ternyata dari sekian banyak yang tidak mau tolong, ada satu yang mau tolong. Waduh, lalu kru TV itu datang tanya, kenapa Anda mau tolong? Wah ya kayak saya kasihan, saya ingat anak saya ingat ibu saya kasihan, akhirnya saya tolong. Akhirnya reality show itu berkata, ini acara TV, terima kasih untuk kebaikan hatimu. Akhirnya dari TV itu ngasih berkat yang lipat kali ganda kepada orang yang mau nolong ini. Waduh, waktu kami lihat cerita itu ternyata yang bikin acara itu pendeta loh saudara. Yang bikin acara itu seorang pendeta. Sekarang dihentikan. Kenapa? Karena sudah sering tampil, orang pada tahu. Orang pada ngerti. Jadi kalau ada orang atau anak jualan ini, jualan itu, langsung curiga. Ini acaranya TV itu. Tolongan, kamu nanti dapat duit. Akhirnya dihentikan acaranya. Karena setelah itu udah tidak murni lagi. Karena mereka tahu ini acara TV yang dilakukan bakal dapat duit yang besar. Tapi awal-awalnya tidak banyak orang tahu. Semua yang melakukan itu karena ketulusan dan kemurnian. Dan setiap kali saya nonton acara itu, saya nangis loh. Saya terjamah. Kenapa? Karena value berkorban itu selalu mendatangkan wangi yang bertaburan. Wangi, bau harum yang tersebar. Orang yang cari korban, bikin muntah darah melihat dan mendengarnya, saudaraku. Begitu value-nya ngambil, begitu value-nya ngerampas, begitu value-nya bukan berkorban, tapi cari korban. Kita jadi muntah darah dan mendengar dan melihatnya. Tapi begitu value-nya rela berkorban, ya Tuhan, kemuliaan Allah tercurah di sana. Amin, saudaraku. Amin, saudara. Saya berdoa 1 bulan ini sebelum kita merayakan Paskah bulan depan, biar apa yang terjadi dengan Naftali terjadi untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita belajar untuk keluarga, untuk komunitas, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan mikirnya aku dapat apa, aku bisa ambil apa, no. Tapi value-nya aku bisa beri apa.
Aku bisa berkorban apa? Wow, kalau ini semua kita lakukan, lihat, perkenanan Tuhan turun, berkat Tuhan yang penuh tercurah. Bahkan seandainya kita harus ngalamin sebuah keadaan yang kelam, ingat, Tuhan pasti muncul dengan terangnya yang ajaib. Saudara, satu kali ada sepasang suami istri yang merayakan anniversary-nya, saudara. Tapi mereka suami istri, pasangan suami istri yang bukan orang kaya. Bahkan mendekati hari anniversary, mereka menyadari mereka tidak punya apa-apa. Tapi yang ada di benak istrinya dan yang ada di benak suaminya, sebuah pemikiran yang powerful, yang hebat. Karena yang ada di suami dan istri ini, aku bisa beri apa ya buat istriku ya? Aku bisa buat apa ya untuk suamiku ya? Itu yang ada di pikirannya. Bukan kayak beberapa pasangan yang lain kalau mau anniversary. Suamiku mau kasih kado aku apa ya? Istriku mau ngasih hadiah aku apa? Bukan itu yang dipikir saudara. Malah sebaliknya aku bisa beri apa buat suamiku. Dan waktu saya baca cerita itu saya terharu. Si istri ini rambutnya panjang. Dari remaja tidak pernah potong rambut. Sampai rambutnya itu menjuntai ke tanah karena panjangnya. Dan yang dahsyat, menjelang hari anniversary pernikahan mereka yang kesekian tahun, ya, si istri diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan suaminya memutuskan untuk potong rambutnya yang panjang itu jadi cepak, dan rambutnya yang panjang itu diputuskan dijual di toko wig supaya dapat duit. Karena dia ingin ngasih sesuatu buat suaminya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Dia rela bikin surprise, rambutnya yang panjang dipotong jadi rambut pendek, lalu dijual ke toko wig. Dapat duit nggak banyak. Lalu si istri ini menjelang hari ulang tahun, iya, pada hari ulang tahun itu dia jual, dia potong dan dia jual, lalu duit yang dia dapat dari toko wig yang membeli rambutnya dibelikan gelangnya jam. Kenapa? Karena suaminya itu punya jam tangan yang sudah rusak gelangnya, yang sudah rusak kaletnya ini saudara. Jadi cuma tinggal kepalanya jam tok. Karena mungkin itu jam dengan siapa yang ngasih yang terharu, jadi disimpan. Dia cuma beliin baterai, ya. Tapi gelangnya udah rusak dan lagi nggak ada. Jadi hasil potong rambut itu dijual ke toko itu dibeliin gelangnya jam, bungkus rapi-rapi, dan hari itu dibawa pulang untuk dipersembahkan buat suaminya. Yang dahsyat, suaminya juga punya pikiran yang sama. Aku bisa beri apa buat istriku? Karena tidak punya duit. Tanpa sepengetahuan istrinya, tanpa persetujuan istrinya, si suami itu ternyata hari itu memutuskan menjual jam yang tinggal kepalanya tok yang mestinya dia cinta. Tapi karena ingin beri sesuatu buat istrinya, dia jual kepala jam itu. Dan setelah dapat duit tidak seberapa, saya dengar ceritanya, dibeliin sisir yang besar sekali. Lah, karena istrinya kan rambutnya panjang, saudaraku ya. Jadi hasil jual jam itu dibeliin sisir yang gede, dibungkus rapi-rapi, dibawa pulang ke rumahnya dengan harapan biar jadi kado anniversary yang dipakai, yang berguna buat istrinya yang berambut panjang. Dua-dua nyampe di rumah, hari itu yang kaget duluan yang suami. Suami kaget duluan. Loh, istriku jadi cepat rambutnya, saudara. Biasanya panjang, kuncir-kuncir gitu. Loh, kok sekarang cepat? Kenapa? Dia tanya, kenapa kamu tidak bilang cukur rambut? Kenapa? Dipikir banyak kutunya, ternyata bukan itu alasannya. Alasannya ternyata, aku pengen beri sesuatu buat kamu. Hari ini kan hari ulang tahun pernikahan kita. Aku pengen give something dan give the best apa yang aku bisa berikan buat kamu. Aku ndak punya duit. Sorry ya, kamu ndak tak minta izin dan persetujuannya. Aku akhirnya putuskan jual rambutku yang panjang ke toko wig. Dan nggak dapat duit banyak. Hanya bisa beli ini buat kamu. Semoga kamu suka. Waduh, si suami itu dengar kalimat istrinya seperti itu nangis, saudara. Saya aja yang baca cerita ini nangis, saudaraku ya. Semoga kamu suka. Apa ini? Coba kamu buka. Suaminya buka kado istrinya yang ternyata gelangnya jam. Waktu tahu, tambah nangis suaminya, saudaraku ya. Suami menangis, saudara. Waktu suaminya nangis, si istri ini tanya, kamu tidak suka ya dengan kado yang aku berikan?
Bukan nggak suka, suka banget. Cuman nggak ngefek katanya saudaraku. Ngefek kenapa? Lah, jamnya baru aku jual. Loh, kamu sayang jam itu. Kenapa kamu jual? Karena aku pun ingin memberi sesuatu buat kamu di hari ulang tahun pernikahan kita hari ini. Tapi aku tidak punya duit. Dan setelah saya pikir, udah saya jual jam ini. Dan aku belikan kado buat kamu. Semoga kamu suka. Tapi dalam hatinya, ini juga kadoku nggak ngefek. Karena dia udah cepak rambutnya sekarang, saudaraku. Ya, rambutnya sudah tidak panjang kayak dulu. Dan waktu istrinya buka kado suaminya yang adalah sisir rambut yang besar, nangis dan ketawa campur aduk jadi satu, saudaraku. Kesimpulannya, kado yang mereka persembahkan dua-dua nggak kepake. Gelang jam nggak kepake, wong jamnya udah dijual. Dibeliin sisir ya dipakai bisa, tapi mestinya ini udah pendek, pakai tangan aja selesai sekarang, nggak usah pakai sisir, saudara. Dua-dua kadonya tidak bisa kepake. Tapi semua yang baca cerita ini dibuat nangis. Apa yang membuat kita tersentuh? Wow, dua-dua punya value sacrifice. Dua-dua punya value mau berkorban. Amin. Wah, saudara, jujur, berapa kali kita ini baru lelah, capek, keringatan, sudah tidak siap. Kita nggak siap capek, kita nggak siap keringatan buat keluarga kita, buat istri kita, buat orang tua kita, buat anak kita. Baru capek, baru disuruh sabar nunggu, aduh sudah tidak tahan, ngomel, teriak, lama, aduh, baru disuruh nunggu sekian waktu, baru buat ini, buat itu, mungkin nguras energi jadi capek, kita sudah tidak tahan, belum mempertaruhkan nyawa, belum saudara, masih jauh dari itu, baru capek, baru berkeringat, baru nunggu, baru lama, kita sudah tidak tahan. Itu yang membuat di keluarga kita kurang melihat favor-nya Tuhan dulu. Di komunitas kita kurang melihat full blessing-nya Tuhan tercurah. Bahkan berapa kali dibiarkan lama ngalamin kekelaman dan kegelapan. Terang Tuhan nggak muncul-muncul, kemuliaan Tuhan nggak terbit-terbit. Karena rupanya jauh dari value yang namanya sacrifice. Hari ini, saya cuma mau mengingatkan ini. Ya, waktu dihubungin Ibu Shirley hari Minggu malam kemarin untuk bisa nggak Selasa pas saya masih di BSD hari ini, ya saya bilang bisa. Saya ditanya mau nyampein apa, belum tahu. Tapi hari ini hati saya dipenuhi dengan punya spirit yang namanya value of sacrifice. Ingat Bapak Ibu, kita boleh tidak sama di dalam pemberian kita. Not equal in giving. Tidak sama dalam yang diberikan. Tapi yuk kita sama-sama equal in sacrifice. Kita mau sama-sama dalam pengorbanan. Mungkin bentuknya, mungkin nominalnya beda-beda satu dengan yang lain. Tapi semua mengerjakannya dengan satu kesamaan. Semua kami lakukan dengan pengorbanan. Wow, wow, wow. Dan setiap kali value pengorbanan ini muncul, saya kok yakin itu yang membuat Naftali. Yang kita pikir, apa yang dibuat orang ini ya? Anak ini ya, suku ini ya. Kayaknya nggak kedengaran kemarin. Mungkin not equal in giving, tapi ternyata mereka equal in sacrifice. Wow, itu yang membuat catatan yang indah tentang Naftali. Baik di keluarga, baik di komunitas, di kota, di bangsanya, bahkan dengan Tuhannya, powerful, dahsyat banget. Saya mau tutup dengan ayat ini. Kita sering baca Yohanes 3 ayat yang ke-16, tapi malam ini yuk baca surat 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kita lihat yuk ayat ini yuk. Surat 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kalimat berikutnya ini yang perlu kita tahu. Jadi, kita pun, apa kata Alkitab kita? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, nggak bisa ditawar, wajib itu harus. Wajib itu artinya perintah yang harus dikerjakan, nggak bisa ditawar lagi. Kalau Kristus sudah menyerahkan nyawanya buat kita,
Mari kita menyerahkan nyawa kita buat keluarga kita. Jangankan capek, jangankan cuma nunggu sekian waktu, walaupun kadang-kadang mengesalkan, tapi sampai menyetorkan nyawa, memberikan nyawa pun aku siap. Sekali lagi itu yang membuat lihat nanti, rumah tangga dan keluarga kita akan berbau harum. Komunitas kita, bahkan di kota dan di bangsa kita, akan baunya semerbak yang wangi tersebar di sana. Karena value ini, value yang berlaku universal. Begitu spiritnya berkorban, bukan cari korban, pasti wangi ngalir di sana. Wow, malam ini saya berdoa, kalau ingin malam ini menjadi pujian yang berdupa seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, kita semua melakukannya dengan value yang sama, yuk. Ya, kita nyanyi pujian itu ya. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Katakan sama-sama. Ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan yuk, akan bawa selain yang terbaik, yang harum sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukur ini yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Satu kali ada sebuah gereja yang undang saya, saudara. Saya masih punya waktu ya, saya akan tutup dengan kesaksian saya ini. Gereja ini rupanya biasa menjadwal hamba-hamba Tuhan yang khotbah di gerejanya jauh-jauh hari. Karena rupanya biasa ketemu pendeta yang kalau nggak cepat malah dapatnya 2 tahun lagi. Ada beberapa pendeta kan begitu jadwalnya. Nggak tahu setelah pandemi ini, saudaraku ya. Tapi sebelum pandemi, kalau undang si A, si B yang terkenal di 5 benua 7 samudra itu, kadang-kadang 2 tahun di depan, setahun di depan. Satu kali saya diundang, saya bilang, saya belum buka jadwal, saya katakan. Belum buka jadwal. Pak Pram, kapan buka jadwal untuk pelayanan tahun depan? Waduh, bukanya ya paling Desember atau Januari tahun depan baru saya buka. Wong, untuk tahun depan kok. Walah Pak, kok lama sekali katanya. Pendeta A, pendeta B itu kalau nggak minta sekarang dapatnya 2 tahun lagi. Walah, saya katakan iya, saya bukan mereka, saya katakan. Akhirnya, oke Pak, nanti saya hubungin ya. Dan akhirnya gereja ini awal tahun hubungin saya. Dan dia berkata, saya udah ngisi September nih Pak. Pak Pram bisa tanggal berapa melayani di gereja kita bulan September. Wah, saya bilang masih kosong jadwal saya, saudara. Kalau yang lain udah penuh, saudara, bahkan ngisi untuk tahun depannya, saya bilang kosong jadwal saya, terserah mau dijadwal kapan. Oh ya udah Pak, kalau gitu tanggal sekian ya Pak, catat ya Pak. Oke, saya kosong, saya catat ya. Karena dia udah ngisi jadwal hamba Tuhannya udah sampai September, saudara. Padahal baru awal Januari tahun itu, saudara. Aduh ya sudah, saya catat. Nah Agustusnya, karena udah lama dihubungi, kurang sebulan dari jadwal, saya tanya. Jadi ya, saya bulan depannya Agustus loh, bulan depan tanggal sekian saya ada di agenda saya pelayanan di tempatmu. Jadi ya, oh jadi dong Pak, kan sudah lama konfirmnya. Pernah ada perubahan nggak? Oh enggak, aku juga nggak ada perubahan, cuman konfirmasi aja. Karena untuk dari saya ke tempatmu, saya akan naik pesawat, jadi saya coba cari tiket. Biar kita Pak yang carikan, sudah jangan. Ya, saya katakan, saya lebih ngerti saya mesti datang jam berapa, pulang jam berapa, saya lebih ngerti jadwal saya, udah nyantai aja. Saya cari tiket sendiri, saya katakan begitu.
Ya, baik Pak, kalau begitu kabari nanti kita ganti tiketnya seperti biasa, siap. Nggak diganti pun ya sudah, wong saya milih-milih sendiri kok penerbangan saya, saudara. Dan akhirnya setelah dikonfirmasi oke, saya cari tiket. Dapat tiket harga promo, saya issued, saudara. Saya issued. Karena sudah konfirmasi. 2 minggu sebelum hari H, atau 2 minggu setelah saya konfirmasi dan di-okein, saya ditelepon sama gereja ini. Sorry ya Pak, saya ada kesalahan. Waduh, kesalahan apa saya katakan. Saya itu hari itu menjadwal 2 pendeta ternyata Pak. Pak Pram dan 1 hamba Tuhan lagi. Dan karena saya ingat 2 minggu yang lalu Pak Pram sudah konfirmasi dan saya jawab iya, saya itu hendak membatalkan pendeta yang kedua ini. Saya hendak mereschedule jadwal pelayanannya ke tempat kita. Ternyata waktu saya mau reschedule, marah Pak pendetanya Pak. Waduh, nggak enak sekali. Akhirnya saya ini rapat dengan pengurus gereja. Dan akhirnya pengurus gereja bilang, coba teleponlah Pak Pram. Jangan-jangan kalau Pak Pram yang di reschedule, Pak Pram bisa. Dan pastikan ya Pak, kalau Anda bisa, Bapak jangan marah ya Pak. Karena ini pendeta sudah marah, kalau semua marah saya yang bingung katanya. Haleluya. Langsung jawaban saya di telepon adalah, saya bisa di reschedule. Wah, loh gitu ya Pak ya, puji Tuhan. Lah gimana ndak bisa? Ceritamu giring saya supaya bisa kok saudaraku ya. Amin. Curhatmu tuh giring saya supaya saya bisa menerima. Ya sudah, supaya masalahnya selesai, saya aja yang di reschedule, enggak apa-apa, saya katakan begitu. Oh iya ya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Iya Pak, nanti tak carikan tanggal ya Pak untuk penggantinya yang enggak jadi ini. Oke, dan ternyata setelah itu dia WA, ketemunya Februari tahun depannya loh saudaraku. Dan waktu selesai semua, saya tuh baru ingat, loh aku udah issue tiket ya. Saya udah issue tiket pesawat ya ke tempat itu. Ya Tuhan, ke kota itu. Loh kok batal? Wah, loh saya pikir udah confirm. Ternyata berubah, saudara. Ya sudah, saya punya anak-anak rohani dan keluarga di kota itu, saya hubungi. Saya katakan bisa ngumpul enggak dengan saya. Pak Pram, ada pelayanan di mana kok bisa ketemu kita di kota kita? Ada di gereja mana Pak? Saya bilang mestinya di gereja ini. Saya sebut, tapi nggak jadi, batal. Lu kenapa? Saya cerita, walaupun saya sudah issued, udahlah ketemu kalian aja. Oh malah anak rohaniku yang marah. Itu gereja kurang ajar Pak, kita demo aja katanya. Udah saudaraku ya. Kok malah kalian yang kebakaran jenggot, saya katakan. Udah saya ketemu kalian aja karena tiketku ini fix flat, fix date promo. Jadi nggak bisa cancel angus nanti. Jadi saya katakan saya ketemu kalian aja. Oke. Akhirnya saya janjian dengan anak-anak rohani saya di sana. Apa yang terjadi saudara? 4 hari sebelum hari H, atau sekitar seminggu setelah saya di-cancel, 4 hari sebelum hari H, gereja itu telepon lagi. Dia berkata, Pak Pram, sorry lagi Pak. Ada apa lagi saya katakan saudara? Pak, Haleluya. besok lusa masih bisa datang nggak ke tempat kita? Loh, tanya saya di reschedule Februari. Jadi datang lagi gimana? Emangnya Pak Pendeta itu gimana? Lah ya itu Pak masalahnya. Saya itu udah reschedule Pak Pram, karena pendeta itu marah-marah, supaya pendeta itu tetap yang jadi dan Pak Pram yang mau ke Februari. Ternyata saya baru telepon hari ini, ternyata pendeta itu enggak bisa datang Pak 4 hari lagi ke tempat kita. Karena yang ada di benaknya, kita milih dengan Pak Pram. Dia yang di reschedule. Padahal saya jelaskan, awalnya memang demikian, tapi karena Bapak marah, kami yang minta Pak Pram yang di reschedule. Pak Pram bisa, dan saya udah hubungin Bapak untuk Bapak yang melayani. Lah kok sekarang bilang bisa gimana? Aduh, sorry, mungkin teleponmu yang berikutnya saya nggak terlalu konsen. Saya cuma ingat bahwa kamu dengan Pak Pramono. Jadi saya kasih tanggal itu dengan gereja dan pelayanan yang lain. Ya Tuhan Pak, kita ini dari punya 2 pendeta jadi hilang semua katanya saudaraku. Aduh, lalu barusan saya rapatkan dengan pengurus gereja Pak Pram. Lalu pengurus gereja bilang cepat telepon Pak Pram. Dan berharap Pak Pram belum mengganti dengan pelayanan yang lain sehingga tetap bisa datang layanin kita. Saudara lihat. Ya, dan akhirnya saya cerita buat mereka, kamu itu ya minggu lalu waktu cancel saya itu sudah beli tiket tahu.
tiket saya itu promo rate, Garuda promo rate yang kalau tidak dipakai angus, saya katakan. Saya itu pasti datang ke kotamu, saya tinggal janjian dengan anak-anak rohaniku ketika kamu membatalkan pelayanan saya. Pak, jadi Pak Pram tetap datang. Iya, ya Tuhan, tapi nggak ada pelayanan yang lain ya Pak. Cuman ketemu anak rohani saya. Wah Pak, memang Tuhan tuh sediakan Anda buat kita Pak. Saya bilang minggu lalu Amin. nggak ngomong gitu kamu, saudara. Minggu lalu nggak ngomong gitu kamu. Ini orang-orang yang suka Haleluya. cocokmologi, ending-endingnya untuk kepentingannya dia, oh saudara. Tapi sekali lagi saya belajar punya value of sacrifice. Akhirnya mereka confirm, saya confirm tetap datang. Begitu telepon ditutup, saya cerita ke istri saya. Istri saya cuma berkata begini, kamu kok mau diperlakukan seperti itu? Kenapa? Udah issue tiket ya? Supaya nggak rugi ya, karena tiketnya sudah di-issue. Dan yang kedua, pas istri saya juga tahu, itu tempat. Kalau saya datang melayani di sana, persembahannya gede, saudara. Love gift-nya besar sekali. Makanya istriku berkata, wah, kalau tempat itu ngasih kamu love gift kecil, kalau tempat itu ngasih kamu persembahan kasih kecil, masih mau nggak diperlakukan seperti ini? Waduh, saya mikir, itu kalimat istri saya kayak celuritnya Suramadu itu, saudara. Kalau tempat yang biasa ngasih kamu kecil, masihkah kamu mau diperlakukan seperti itu? Jangan-jangan karena kamu tahu tempat itu biasa ngasih gede, makanya kamu mau diperlakukan seperti ini. Waduh, terus saya diskusi, gimana saya bisa tahu ya, saya udah tulus belum ya? Istri saya cuma berkata, nanti layani yang terbaik tempat itu. Kan udah janji tetap datang dan melayani. Tapi kalau mereka kasih love gift-nya, tolaklah. Karena sebelum hari ini, kamu sudah tahu datang ke sana, cuman ketemu rekan-rekan kita, dan bukan pelayanan yang diundang orang. Kalau nanti mereka kasih, tolaklah. Paling tidak kamu latihan bahwa kamu memelihara ketulusan hati. Bukan karena tahu Amen. tempat itu biasa ngasih kamu gede. Wah, itu bukan hal yang mudah untuk saya lakukan. Tapi saya belajar. Dan sekali lagi, value ini, pengorbanan karena Kristus ini, selalu menarik favor-nya Tuhan, saudaraku. Apa yang terjadi? Saya datang, Tuhan Amen. memberkati pelayanan hari itu. Sharing saya diberkati, diurapi banyak orang di lawang Tuhan. Bahkan akhirnya gereja itu berterima kasih dan minta maaf sudah memperlakukan saya seperti itu. Dan di endingnya mereka keluarkan persembahan kasihnya. Saya tolak, saudara. Saya bilang, saya cerita kenapa saya Amen. tolak. Ini loh yang terjadi. Mereka dengar itu, waduh Pak Pram, jangan buat kita tidak berani ngundang Anda lagi karena malu Pak. Kami memperlakukan Anda seperti itu, kami ini sudah memberanikan diri loh Pak, katanya gitu. Karena yakin Anda tidak marah katanya. Dan kalau sekarang Anda tolak persembahan kami, kamu bikin kami malah tidak berani ketemu kamu lagi, malu Pak katanya. Please jangan lakukan itu. Nah, kalimat yang menjamah saya adalah gini, bisa enggak Pak, cukup buat kita dengar sharingmu, kenapa kamu tidak tolak persembahan ini. Kami diberkati session tambahan yang tidak didengar jemaat, yang powerful. Thank you Pak. Saya tahu hal kayak begini mulai jarang di kehidupan banyak hamba Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kamu sudah memberikan sebuah value yang membuat kami melihat Kristus nyata. Saya sampaikan Amen. ini juga, saya jaga hati saya. Karena saya lagi share tentang value of sacrifice. Saya tidak bicara tentang nominalnya, saya tidak bicara tentang givingnya, tapi yuk equal in sacrifice. Melakukan apapun. Fondasinya, aku bisa beri apa. Aku bisa bagi apa. Aku bisa lepaskan apa di dalamnya. Bukan mau ambil, apalagi ngerampas. Nanti lihat, Amen. sesuatu yang wangi akan muncul di sana. Amin. Takkan Amen. pernah bawa, katakan itu, selain yang terbaik, yang harus sejati, tiada pandang-tamu. Katakan sama-sama, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang menjadi
di hatiku sebagai penyembahanku.